Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. sebelumnya perkenalkan nama saya Muhammad Asari. Kami dari kelompok 8 dengan materi keamanan dalam pengembangan perangkat lunak, yaitu kami ambil dari sesuai kelompok, yaitu materi 8. Di sini ada dua teman kelompok saya. Yang pertama itu, yang kedua, Muhammad Rizky Rusadi dengan NIM 214101399. Lalu selanjutnya dengan Mbak Indah Suryani dengan NIM 2414-1009P. Oke, mungkin untuk slide yang pertama itu akan saya sampaikan, saya pribadi untuk menyampaikannya. Untuk bab satu itu konsep pemrograman pendahuluan. Pemrograman merupakan inti dari pengembangan perangkat lunak. Perangkat lunak yang memainkan peran penting dalam menciptakan solusi teknologi dan mendukung berbagai aspek kehidupan modern. Proses pemrograman mencakup menulis, menguji, dan memelihara kode yang memungkinkan komputer untuk menjalankan fungsi tertentu. Dalam makalah ini akan dibahas konsep pemrograman, paradigma pemrograman, tahap pengembangan program, dan pendekatan pemrograman terstruktur secara berorientasi objek atau OPP. OOPP. Untuk tahap pengembangan pemrograman yaitu yang pertama kode mesin, kode sumber dan bahasa assembly. Untuk kode mesin bahasanya biasa digunakan bahasa biner yang tertanam dalam CPU. Lalu kode sumber biasanya bahasa yang dapat dibaca manusia seperti C dan C++. Untuk bahasa assembly itu yang pertama itu tingkat rendah yang berada satu langkah di atas bahasa mesin. Lalu untuk keduanya itu perintah seperti add, sub, and push. Lalu yang B, compiler, interpreter, dan bytecode. Untuk compiler, menerjemahkan kode sumber menjadi kode mesin. Lalu untuk interpreter, menerjemahkan setiap baris kode menjadi kode mesin secara langsung saat program berjalan. Oh, dan bytecode adalah bentuk perantara antara kode sumber dan kode mesin siap dieksekusi di Java Virtual Machine. Untuk yang C, bahasa prosedural dan berorientasi objek. Untuk bahasa prosedural menggunakan subrutin, prosedur, dan fungsi, misalnya C atau for tar. Lalu yang kedua, bahasa berorientasi objek mendefinisikan objek abstrak atau OOPP, memiliki atribut dan metode. Yang B, dapat mewarisi properti dari objek induk, misalnya C++, Ruby, atau Python. Lalu untuk D, bahasa pemrograman generasi keempat atau 4GL. Bahasa pemrograman generasi keempat atau 4GL, yaitu bahasa pemrograman generasi keempat 4GL dirancang untuk mengoptimalisasikan pembuatan kode. Bahasa generasi pertama yaitu kode mesin, lalu bahasa generasi kedua perakitan, bahasa generasi ketiga COBOL, C, dan BASIC, lalu bahasa generasi keempat yaitu Code Fusion, kemajuan 4GL, dan Oracle Report. Hmm. Lalu yang E, rekayasa perangkat lunak berbantuan komputer atau case. Rekayasa perangkat lunak berbantuan komputer atau case yaitu terdiri dari tiga. Yang pertama, program membantu dalam pembuatan dan pemeliharaan program lain. Lalu kedua, tiga jenis. Yang A-nya itu tools, mendukung satu tugas. Lalu workbench, mengintegrasikan beberapa alat. Lingkungan improvements, mendukung seluruh proses. Dan yang ketiga, komponen cache, melibatkan bahasa generasi keempat atau 4GL, bahasa pemrograman berorientasi objek dan antarmuka pengguna grafis atau GUI. Lalu yang app, pemrograman top down versus button up. Pemrograman top down versus bottom up
yaitu untuk top down sendiri terdiri menjadi dua, dimulai dengan kebutuhan tingkat tinggi, lalu dan umum digunakan dengan bahasa pemrograman prosedural. Untuk button up, dimulai dengan detail implementasi teknis tingkat rendah. Lalu yang keduanya, umum digunakan pada bahasa pemrograman berorientasi objek. Lalu untuk G, jenis perangkat lunak yang dirilis untuk publik. Yang pertama itu closed source atau kode sumber tertutup. Kode sumber bersifat rahasia. Lalu open source, kode sumber terbuka, kode sumber tersedia untuk umum dan dapat dimodifikasi. Lalu free software atau perangkat lunak bebas, mungkin gratis atau dapat dimodifikasi. Lalu freeware itu gratis, juga ada krekannya. Lalu shareware, masa uji coba gratis, dan freeware, versi gratis terbatas. Untuk lisensi yang H, untuk lisensi perangkat lunak, lisensi perangkat lunak terdiri dari tiga. Yang pertama itu domain public, gratis untuk digunakan seperti New Rock dan bahasa assembly. Lalu yang kedua, perangkat lunak berpemilik dilindungi hak cipta yang dan terkadang dipatenkan. Lalu EULA, perjanjian lisensi pengguna akhir. Dan yang terakhir, lisensi sumber terbuka, GNU Public Lisensi atau GVL, dan Berkeley Software Distribution atau BSD, dan apps. Itu biasa digunakan di exam. Untuk metode yang digunakan di bab 2 itu metode pengembangan aplikasi. Yang pertama, metode pengembangan aplikasi model air terjun. Yang A itu sistem kebutuhan perangkat lunak, analisis, desain program, pengodean, pengujian operasi. Dia terdiri dimulai dari tahun 1969, memiliki satu arah dan tidak tidak ada iterasi dan realitis. Lalu untuk model kedua itu model waterfall yang udah dimodifikasi. Yang pertama itu alurnya kelaikan sistem, terus rencana dan persyaratan perangkat lunak, analisis, desain program, desain program, operasi dan operasi. Untuk revalidasi dan pengujian sistem verifikasi ini dia kembali ke atas. Lalu yang ketiga ada model sashimi. Untuk model sashimi itu memiliki langkah-langkah yang saling tumpang tindih. Contohnya konsep perangkat lunak ditimpa oleh analisis kebutuhan dan seterusnya. Lalu yang keempat itu ini sebenarnya model spiral. Model spiral ini terdiri dari banyak putaran. Setiap putaran adalah sebuah proyek dapat menggunakan model waterfall dan analisis resiko dilakukan untuk setiap perputaran. Jatuhnya dia dari sini berputar untuk keluar atau sebaliknya, berputar untuk masuk. Untuk bab tiganya mungkin bisa disampaikan oleh Mbak Indah. Untuk Mbak Indah Oke, kami baik. persilakan. Oke, terima kasih. Di bab 2 yaitu metode pengembangan aplikasi. 2.1 model pengembangan perangkat lunak agil, yaitu metode agil meliputi Serum dan Extreme Programming atau XP dan Manifesto Agil. Di sini juga diterangkan kami menemukan cara yang lebih baik untuk mengembangkan perangkat lunak dengan melakukannya dan membantu orang lain melakukannya. Melalui pekerjaan ini, kami menemukan nilai-nilai berikut. Individu dan interaksi lebih diutamakan daripada proses dan alat. Perangkat lunak yang berfungsi lebih diutamakan daripada dokumentasi yang komprehensif. Kolaborasi dengan pelanggan lebih diutamakan daripada negosiasi kontrak. Merespon perubahan lebih diutamakan daripada mengikuti rencana. 2.2 Sekrum.
berhenti menjalankan balapan estafet. Di sini menerangkan hanya melakukan satu langkah dan menyerahkan proyek. Yang kedua, ambil pendekatan seperti rugby, yaitu sebuah tim penyelesaian jarak bersama sebagai suatu kesatuan. 2.3 program ekstrim atau XP, yaitu pemasangan programmer bekerja berdasarkan spesifikasi yang terperinci dan komunikasi yang konstan dengan sesama programmer dan pelanggan. Yang lanjut, 2.4 pengembangan aplikasi cepat atau RAD. Sasaran memenuhi kebutuhan bisnis dengan cepat menggunakan prototype GUI, dummy, dan mendapat database backend. Prototyping ada 3, yaitu membagi proyek menjadi tugas-tugas yang lebih kecil. Yang kedua, membuat beberapa contoh. Yang ketiga, pelanggan melihat hasil yang tampak realistis jauh sebelum produk akhir diselesaikan. 2.5 SDLC. Ada siklus hidup pengembangan sistem atau siklus hidup pengembangan perangkat lunak. Keamanan disertakan dalam setiap fase. Publikasi khusus NIST 814. Tahap SDLC yaitu instalasi, pengembangan atau akuisisi, implementasi, operasional, pembuangan, rencana keamanan harus menjadi langkah pertama. Next. 2.6 tim produksi terpadu. Tim produksi terpadu, kelompok yang berfokus pada pelanggan yang berfokus pada seluruh siklus hidup proyek dan lebih tangkas daripada tim hierarkis tradisional. 2.7 penitipan perangkat lunak. Untuk penitipan perangkat lunak, yaitu arsip pihak ketiga kode sumber perangkat lunak berpemilik dan kode sumber diungkapkan jika produk terlantar. 2.8 keamanan repositori kode, yaitu seperti GitHub, konten harus dilindungi dan pengembangan tidak boleh menerbitkan kode yang mengandung rahasia. Selanjutnya, 2.9 keamanan antarmuka program aplikasi atau API, yaitu API memungkinkan aplikasi untuk menggunakan layanan seperti Facebook, dan ekspoliasi API menyalahgunakan API untuk membahayakan keamanan. 2.10 keamanan API, keamanan perusahaan OWASP, yaitu autentikasi, kontrol akses, validasi masukan, pengkodean atau penghindaran output, kriptografi, penanganan kesalahan dan pencatatan log, keamanan komunikasi, keamanan HTTP, dan konfigurasi keamanan. Selanjutnya, 2.11 manajemen perubahan dan konfigurasi. Memastikan bahwa perubahan terjadi secara teratur dan tidak membahayakan keamanan. NIST SP 80128 menjelaskan rencana manajemen konfigurasi atau CMP. Papan kontrol konfigurasi atau SSB. Identifikasi item konfigurasi, kontrol perubahan konfigurasi, dan pemantauan konfigurasi. 2.12 DevOps, yaitu sistem lama memiliki pemisahan tugas yang ketat antara pengembangan, penjaminan kualitas, dan produksi, serta DevOps lebih gesit dengan semua orang bekerja sama dalam seluruh siklus hidup layanan. Selanjutnya, bab 3 database. 3.1 basis data, yaitu pengumpulan data terstruktur. Basis data memungkinkan, yaitu query atau pencarian, penyisipan, dan penghapusan. Yang ketiga, sistem manajemen basis data atau DBMS.
Ada dua, yaitu mengontrol semua akses ke basis data dan keamanan basis data. Yang 3.2 konsep basis data, yaitu merupakan administrator basis data atau DBA. Yang kedua, bahasa query. Bahasa query ada tiga, yaitu dua sub se- dua subset pemerintah. Data Division Language atau DDL, bahasa yang digunakan untuk mendefinisikan struktur data dalam basis data. Yang kedua, Data Manipulation Language atau DML, bahasa yang digunakan untuk memanipulasi data seperti menambah, menghapus, atau memperbarui data. Yang kedua, Structure Query Language atau SQL, merupakan bahasa query yang paling umum digunakan. Yang ketiga, berbagai jenis. MySQL, ANSI SQL digunakan oleh Microsoft. PL atau SQL, bahasa prosedural atau SQL yang digunakan oleh ORS dan lainnya. Eh, dan lanjut ke 3.3, jenis-jenis database ada 4: rasional, hierarki, berorientasi objek, dan integritas. Istilah basis data rasional yaitu tabel memiliki basis atau catatan tupel dan kolom, bidang atau atribut. Bidang kunci utama dijamin unik seperti SSN. Kunci asing adalah bidang di tabel lain yang cocok dengan kunci utama, dan gabungan menghubungkan dua tabel dengan bidang yang cocok. Yang kedua, hierarkis, yaitu berbentuk pohon seperti DNS. Selanjutnya, berorientasi objek, yaitu menggabungkan data dan fungsi dalam kerangka kerja berorientasi objek. Yang kedua, menggunakan program berorientasi objek atau OOP dan sistem manajemen berbasis data objek atau OBMS. Selanjutnya, jenis data basis data hierarki integritas. Ada tiga, yaitu integritas referensial, integritas semantik, dan integritas entitas. 3.4 normalisasi basis data. Menghapus data yang berlebihan. Bentuk normal pertama 1NF, membagi data ke dalam tabel-tabel. Yang kedua, bentuk normal kedua 2NF, memindahkan data yang sebagian bergantung pada primary ke tabel lain. Basis data SDM tabel 9.2 adalah contoh dari 2NF. Yang ketiga, bentuk normal ketiga 3NF, menghapus data yang tidak bergantung pada primary. 3.5 tampilan basis data, yaitu antarmuka pengguna yang termuat. Hanya menampilkan berbagai data dan opsi, seperti perangkat POS, Point of Sale. 3.6 kamus data, menjelaskan tabel. Ini adalah metadata, data tentang data, skema basis data. Yang 3.7 perintah SQL umum. Contohnya select, caliform exploits where title sama dengan detektif. 3.8 replika dan showing basis data. Basis data dengan ketersediaan tinggi atau HA ada dua, beberapa server dan beberapa salinan tabel. Yang kedua, replikasi basis data, mencerminkan basis dan aktif, data dan aktif, basis data dan aktif. Yang kedua, basis data asli dan salinan sedang digunakan melayani klien. Yang ketiga, basis data bayangan, yaitu cadangan aktif tidak digunakan. Yang ke-9, 3.9, penggunaan data dan pengembangan data. Ada gudang data, yaitu kumpulan data dalam jumlah besar. Terabita 1000 GB dan petabita 1000 TB. Yang kedua, penambahan data, pencarian pola
misal menemukan penipuan kartu kredit. Baiklah, untuk bab selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk Mbak Indah untuk penjelasannya. Untuk di bab, bab 4 itu untuk Saudara Rizky, kami persilakan untuk menjelaskan. Bab 4, Desain dan Program Berorientasi Objek. 3.1, Pemrograman Berorientasi Objek atau OOP 1 Program. Program adalah serangkaian objek yang saling terhubung yang berkomunikasi melalui pesan. Contohnya Java, C++, Smalltalk, dan Ruby. 2. Objek berisi data dan metode. Objek menyediakan penyembunyian data. 1. Struktur internal tidak terlihat dari luar. 2. Disebut juga enkapsulasi. Konsep pemrograman berorientasi objek memiliki 7, yaitu objek, metode, pesan, pewarisan, delegasi, polimorfisme, dan poliinstansiasi. Contohnya, edi adalah sebuah objek. Edi memiliki metode penjumlahan. Pesan inputnya adalah 1 tambah 2. Pesan outputnya adalah 3. Poliinstansiasi adalah beberapa rekaman untuk kunci utama yang sama dengan tingkat izin yang berbeda. 4.2 Object Request Brokers atau URB. 1. Middleware. A. Menghubungkan pemrograman ke program lain. B. Mesin pencari objek. ORB umum. A. .com. Yang kedua DCOM. 1. Model objek komponen. Model objek komponen terdistribusi dari Microsoft memungkinkan objek yang ditulis di merakit program dengan menghubungkan komponen bersama-sama seperti potongan puzzle, mencakup objek aktif, act, dan objek linking dan embedding atau OLE. 3. COM dan DCOM digantikan oleh Microsoft Net. B. Cobra. 1. Arsitek Common Object Request Broker. Kerangka kerja Vehicle Request atau IDL. 4.3 Analisis berorientasi objek atau OOA dan desain berorientasi objek atau OOD. Analisis berorientasi objek OA. 1. Menganalisis domain masalah. 2. Mengidentifikasi semua objek dan interaksi. Desain berorientasi objek OOD kemudian mengembangkan solusinya. Akan diwakili oleh Muhammad Asari. Bab 5. Yaitu menilai efektivitas keamanan perangkat lunak. Ya, yang pertama itu 5.1 kerentanan perangkat lunak. Kerentanan perangkat lunak sekitar 15 sampai 50 kesalahan per 1000 baris kode, dan Windows Vista memiliki 50 juta baris kode. Untuk jenis kerentanan perangkat lunak itu yang pertama ada kredensial yang dikodkan secara keras, lalu ada buffer overflow yang terdiri dari 4. Yang pertama itu program menyisakan ruang untuk variabel, misalnya nama, buka kurung Kurawa, itu isinya 20, misalnya gitu. Untuk yang B, pengguna mengirimkan data yang terlalu panjang untuk dimuat. Lalu yang C, data ditulis melebihi ruang yang disediakan dan merusak memori. Dan D, dapat menyebabkan eksekusi kode jarak jauh. Lalu selanjutnya
ada injeksi SQL, dan yang selanjutnya penelusuran jalur direktori, lalu yang terakhir penyertaraan file jarak jauh atau PHP. Untuk 5.2 talk tow atau kondisi balapan. Kondisi balapan yaitu serangan waktu pemeriksaan atau waktu penggunaan atau talk tow, juga disebut kondisi balapan. Terdiri menjadi dua. Yang pertama itu waktu kerentanan singkat, lalu yang kedua itu penyerang perlu memenangkan balapan. Lalu 5.3 ada cross-site scripting atau XSS, terdiri menjadi tiga. Yang pertama itu memasukkan JavaScript ke dalam halaman, misalnya kotak komentar. Lalu yang kedua, kode tersebut dijalankan pada mesin pengguna lain. Lalu yang terakhir ada BF, yaitu Browser Explosion Framework, memungkinkan penyerang untuk mengendalikan browser target. Lalu ada selanjutnya 5.4, pemalsuan permintaan lintas situs atau CSRF. Pemalsuan permintaan lintas situs itu terdiri menjadi tiga, yaitu menipu menggunakan agar melakukan tindakan yang tidak diinginkan. Dua, dengan URL berbahaya atau dengan menggunakan cookie yang dicuri. Lalu 5.5, peningkatan hak istimewa. Yang pertama itu peningkatan vertikal. Penyerangan meningkatkan tingkat hak istimewa ke administrator, root, dan sistem. Lalu yang kedua, peningkatan horizontal ke akun pengguna lain. Lalu 5.6 ada backdoor yang terdiri menjadi tiga. Yang pertama, jalan pintas ke dalam suatu sistem melewati pemeriksaan keamanan seperti nama pengguna atau kata sandi. Lalu yang kedua, mungkin melalui eksploitasi kerentanan. Dan yang ketiga, atau akun backdoor yang ditinggalkan di dalam sistem oleh pengembangnya. Lalu di 5.7 itu pengungkapan. Terdiri menjadi tiga. Yang pertama itu tindakan yang diambil oleh peneliti keamanan setelah menemukan kerentanan perangkat lunak. Lalu yang kedua ada pengungkapan penuh, seperti merilis semua detail secara publik. Lalu yang ketiga pengungkapan yang bertanggung jawab. Terdiri menjadi dua, memberitahu vendor secara pribadi atau memberi mereka waktu untuk menambalnya. 5.8 yaitu Dell Kemantangan Kemampuan Perangkat Lunak atau CMM. Terbagi menjadi 4. Yang pertama itu dari Carnegie Mellon. Lalu yang kedua kerangka kerja metodis untuk menciptakan perangkat lunak berkualitas. Ketiga, 5 tingkatan CMM. Yang pertama itu ada awal atau head of atau kacau, bergantung pada usaha individu. 2, dapat diulang, manajemen proyek dasar. 3, ditetapkan proses standar yang terdokumentasi. Dan keempat, terkelola, meliputi proses dan kualitas yang terkontrol atau terukur. Dan yang terakhir itu kelima, mengoptimalkan, meliputi peningkatan proses yang berkelanjutan. Lalu yang tahapan keempatnya itu ada ISTQB, International Software Testing Qualification Board. Memiliki 4 level. Yang pertama itu pengujian penerimaan pengguna, lalu yang kedua pengujian penerimaan operasional, ketiga pengujian penerimaan kontrak, dan yang terakhir itu pengujian penerimaan kepatuhan. Di 5.9, dampak keamanan perangkat lunak yang diakuisisi. Terdiri menjadi dua. Yang pertama itu perangkat lunak komersial siap pakai atau COTS. Dibagi menjadi dua lagi, bandingkan klaim vendor dengan pihak ketiga penelitian. Dan yang kedua, pertimbangan vendor yang gulung tikar dan dukung produk pihak ketiga yang dikembangkan secara khusus, yaitu perjanjian tingkat layanan atau SLA yang penting. Lalu di bab 6 itu ada kecerdasan buatan. Di 6.1 itu sistem pakar, terdiri menjadi dua. Yang pertama itu pengetahuan, merupakan pernyataan atau biasa kalau dalam code itu kayak if atau then. Lalu yang kedua itu
mesin referensi. Mesin referensi sendiri itu mengikuti pohon yang berbentuk atau berbaris pengetahuan. Lalu selanjutnya 6.2 yaitu jaringan syaraf. Tiruan multilapisan mensimulasikan otak asli. Untuk contohnya nanti akan di-share di Word. 6.3 itu penyaringan Bayesian. Mencari kemungkinan kata-kata dalam spam si email yang bagus. 6.4 ada algoritma genetika dan pemrograman. Itu mensimulasikan evolusi. Dan selanjutnya ada bab apa nih? 7. Ada bab 7 yaitu kesimpulan. Kesimpulan dari pembahasan mengenai keamanan dan pengembangan perangkat lunak mencakup berbagai aspek penting yang berkontribusi terhadap pembuatan sistem perangkat lunak yang aman dan andal. Berikut poin-poin utama yang dirangkum, yaitu yang pertama ada konsep pemrograman. Prinsip dasar pemrograman seperti validasi input, penanganan kesalahan, dan penggunaan algoritma yang aman menjadi fondasi dalam membangun perangkat lunak yang tahan terhadap ancaman keamanan. Lalu yang kedua ada metode pengembangan aplikasi. Metodologi pengembangan seperti Agile, DevSecOps, atau Waterfall mengintegrasikan praktik keamanan ke dalam setiap tahap siklus hidup pengembangan perangkat lunak atau SDLC. Lalu yang ketiga ada database. Perlindungan data dalam database dilakukan melalui implementasi kontrol akses, enkripsi, dan teknik untuk mencegah serangan seperti SQL injection. Lalu selanjutnya ada desain dan pemrograman berorientasi objek. Pendekatan berorientasi objek atau OOP menawarkan konsep encapsulation dan inheritance yang membantu meminimalkan celah keamanan. Lalu ada menilai efektivitas keamanan perangkat lunak, yaitu pengujian keamanan seperti penetration testing dan analisis statis atau dinamis kode. Digunakan untuk menilai sejauh mana perangkat lunak dapat menahan ancaman. Lalu ada kecerdasan buatan atau AI. Integrasi kecerdasan buatan dalam pengembangan perangkat lunak memungkinkan deteksi ancaman secara real-time, penguatan pertahanan, dan adaptasi terhadap pola serangan baru. Saya tambahin sedikit, jadi keamanan dalam pengembangan perangkat lunak bukan hanya tanggung jawab satu tahap pengembangan, tetapi merupakan proses holistik yang melibatkan desain, metode pengembangan aplikasi, desain berorientasi objek, pengolahan database yang baik, serta pemanfaatan kecerdasan buatan. Perangkat lunak yang dihasilkan dapat lebih tahan terhadap ancaman dan memberikan kepercayaan kepada pengguna. Strategi yang menyeluruh ini tidak hanya melindungi perangkat lunak dari kerentanan, tetapi juga meningkatkan kualitas dan keandalan sistem secara keseluruhan. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan dari kelompok 8 terkait keamanan dalam pengembangan perangkat lunak. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan selaku moderator. Saya mohon maaf jika ada salah-salah kata yang tidak mengenakan. Untuk saya akhiri Zoom ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.